Para pemirsa sekalian, khususnya para mahasiswa Universitas Terbuka, baik dari pasca sarjana maupun S1. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, banyak berbagai metode ilmiah yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Katakanlah kita ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Nah, untuk mempelajari atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak, banyak metode yang bisa kita gunakan. Katakanlah di dalam pendekatan ini kita bisa menggunakan data sekunder atau data primer. Kalau kita menggunakan data sekunder, kita barangkali bisa mengumpulkan beberapa data, katakanlah dari kantor pajak, misalkan, mana saja wajib pajak yang membayarnya sesuai dengan pendapatannya, mana saja wajib pajak yang tidak membayar sesuai pendapatannya, katakanlah kurang bayar atau juga tidak bayar. Dalam metode ini, dalam menggunakan metode sekunder, kalau kita ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, pertama kalau misalkan penelitian, biasanya kita di dalam bab 2 dianjurkan melakukan suatu tinjauan pusaka. Misalkan saja faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berdasarkan teori maupun dari penelitian-penelitian terdahulu. Misalkan, katakanlah tingkat kepatuhan ini tergantung dari penegakan hukum. Kemudian faktor yang kedua tergantung daripada tingkat pendapatan dari wajib pajak itu sendiri. Yang ketiga, katakanlah mungkin tergantung dari tingkat pendidikan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak ini. Katakanlah dari berbagai faktor ini kita hanya mengamati 3 faktor ini saja. Pertama, mengenai masalah penegakan hukum. Kedua, misalkan tentang besarnya dari tingkat pendapatan. Yang ketiga adalah dari tingkat pendidikan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, dalam penelitian kita harus mengumpulkan informasi tadi. Kalau kita menggunakan data sekunder, kita mengumpulkan data katakanlah dari kantor pajak, dari data historis, wajib pajak mana saja yang patuh membayar pajak, wajib pajak mana saja yang tidak patuh membayar pajak, tidak patuhnya juga bisa kita kaji lebih dalam lagi, berapa persen kurang bayar pajaknya. Itu kalau kita menggunakan data sekunder. Yang kedua, bagaimana kalau kita menggunakan data primer? Nah, topik kali ini akan mengedebatkan, akan lebih fokus ke masalah metode eksperimen. Jadi sebenarnya dalam pengumpulan data primer, ada 2 metode pengumpulan data yang biasa dilakukan oleh peneliti. Pertama, menggunakan metode survei. Kedua, menggunakan metode eksperimen. Kalau metode survei, kadangkala banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan karena bisa menimbulkan bias dalam hasil penelitiannya. Misalkan saja dalam soal tingkat kepatuhan dari wajib pajak, nggak mungkin kita melakukan survei dengan melakukan interview ke wajib pajak. Misalkan katakanlah, apakah Bapak patuh atau tidak membayar pajak gitu. Ini kan nggak mungkin kalau kita menggunakan metode survei gitu kan. Kemudian juga selain itu seandainya katakanlah dia menjawab responnya seperti apa, patuh atau tidak, kemudian bagaimana ditanyakan juga tingkat pendapatannya berapa gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu apakah patuhnya ini kalau dari data survei, baik data kita kumpulkan secara langsung maupun dari data sekunder yang dikumpulkan oleh dari kantor pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak ini patuh atau tidak, itu kita nggak tahu sebenarnya gitu ya. Oleh karena itu ada metode lain dalam pengumpulan data primer ini untuk melihat hubungan sebab akibat dengan baik, yaitu dengan metode eksperimen, metode percobaan. Bagi pemirsa barangkali akan bertanya, nggak mungkin kita melakukan metode percobaan dalam ilmu sosial, dalam ilmu manajemen, dalam ilmu ekonomi gitu ya. Tapi pemirsa, kalau kita lihat sejarahnya, yang namanya metode eksperimen, dulu fisika 2000 tahun yang lalu ketika zaman Aristoteles itu fisika saja
itu dianggap sebagai non-experimental science gitu ya. Tapi setelah muncul inovator seperti Galileo Galilei gitu ya, itu fisika baru dikatakan sebagai experimental science ya. Begitu juga biologi awalnya bukan experimental science ya, tapi setelah ada inovator seperti Mendel, Louis Pasteur, itu baru biologi itu dianggap sebagai experimental science. Begitu juga dalam bidang ilmu ekonomi atau biasa kita kenal sekarang ini namanya experimental economics, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya itu menggunakan metode eksperimen gitu ya. Nah, kembali ke masalah tadi, kalau kita menggunakan eksperimen gitu ya, sesuai prinsipnya, jadi ada 3 prinsip dalam metode percobaan. Pertama, harus ada ulangan ya, untuk menunjukkan bahwa hasil pengumpulan data kita ini bukan hanya kebetulan gitu ya. Apakah tiap ulangan ini akan menghasilkan respon yang relatif sama atau tidak gitu ya. Yang kedua, itu ada prinsip randomisasi, yaitu pengacakan gitu ya. Jadi ketika memilih faktor, kalau kita memilih katakanlah experimental subject, ya, pelaku percobaan, kita harus melakukan semacam randomisasi, pengacakan subjek pelaku percobaan apa saja yang pendapatannya katakanlah rendah, sedang maupun tinggi. Prinsip yang ketiga yang agak berbeda ya dengan metode survei adalah pengendalian lingkungan ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan lingkungan, bagaimana kita mengendalikan faktor-faktor lain ya di luar 3 faktor tadi, karena kita akan mengkaji 3 faktor itu adalah penegakan hukum, pendidikan, dan juga pendapatan daripada wajib pajak itu. Nah, supaya faktor-faktor lain ini kita buat sama ya dengan eksperimen ya, yaitu dalam kalau pelaku percobaan ini agak susah gitu ya sebenarnya. Ini tidak mungkin melakukan percobaan kalau menggunakan pelaku percobaannya ini adalah manusia gitu ya. Nah, inilah faktor kenapa sampai sekarang orang beranggap tidak mungkin kita menggunakan eksperimen ya kalau kita mengkaji ini dalam social sciences, dalam ilmu sosial ya. Tapi setelah ada inovator seperti Vernon Smith yang mengungkapkan teori induced value, dalam pengendalian lingkungan ini dibuat sedemikian rupa dengan suatu instruksi percobaan ya, di mana di dalam instruksi percobaan ini setiap pelaku percobaan selalu menginginkan reward atau imbalan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga kalau di dalam metode percobaan ini, dalam penelitian ini, para pelaku percobaan ini selalu ingin mendapatkan reward atau imbalan yang lebih besar, artinya dia mengabaikan faktor-faktor lain yang kira-kira mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak ini. Jadi di dalam penelitian ini katakanlah kita meneliti 3 faktor saja. Pertama, katakanlah tadi masalah penegakan hukum yang kita proksi, kita dekati dengan besaran denda. Katakanlah besaran denda ini 50%, 100%, dan 200%. Kita mau melihat nih, kalau dendanya makin tinggi, apakah makin patuh atau makin tidak patuh gitu kan. Kemudian yang kedua, katakanlah pendapatan. Kita lihat bagaimana pendapatan dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Katakanlah ini 3 faktor juga. Kemudian yang ketiga, katakanlah pendidikan ya. Biasanya di dalam metode eksperimen ya, dalam experimental economics ini kita menggunakan subjek percobaannya adalah mahasiswa, karena mahasiswa ini biasanya relatif serius dalam melakukan simulasi percobaan dan juga biasanya opportunity cost-nya tidak terlalu tinggi. Sehingga di dalam simulasi percobaan, mahasiswa ini sangat senang ya mendapatkan imbalan ya paling tidak katakanlah untuk makan siang 1 atau 2, 3 kali, sehingga berkembang nih metode eksperimen dalam social science ini ya kalau kita menggunakan pelaku percobaannya adalah mahasiswa. Nah, dari sekian kombinasi perlakuan ini ya dengan cara mengendalikan lingkungan ini menerapkan induced value theory ya, di mana nanti para pelaku percobaan ini akan mendapatkan imbalan sesuai keputusan yang dia buatnya ya. Nah, dari penelitian yang sudah kami lakukan gitu ya, dari 3 faktor ini ternyata menghasilkan makin tinggi tingkat pendapatan ya, si wajib pajak ini kalau pendapatannya makin tinggi itu diperoleh tingkat kepatuhannya itu makin rendah gitu kan. Nah, ini adalah hasil penelitian yang saya kira ini logis sekali gitu ya,
logis sekali kalau misalkan saja tadi kaitannya faktor-faktor lain dianggap sama gitu ya, ada kecenderungan wajib pajak yang pendapatannya tinggi itu akan cenderung tidak patuh. Nah, implikasi dari penelitian ini berarti pemerintah harus benar-benar ekstra keras dalam memeriksa wajib pajak yang pendapatannya katakanlah perusahaan besar itu yang tinggi, karena ada kecenderungan mereka itu akan tidak patuh dalam membayar pajaknya ya. Yang kedua, faktor yang kedua dari hasil penelitian kami ya tentang masalah denda ya, di mana ini adalah katakanlah salah satu proksi atau ukuran daripada penegakan hukum gitu ya. Nah, ternyata dendanya makin tinggi gitu ya. Dendanya makin tinggi gitu. Itu kepatuhan pajaknya itu makin tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu barangkali implikasi dari hasil penelitian ini gitu ya, maka penegakan hukum itu benar-benar harus ditegakkan ya. Misalkan katakanlah kalau ada denda ya benar-benar denda itu harus benar-benar diterapkan. Makin tinggi denda ini ya, maka cenderung wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajaknya ya. Nah, banyak faktor-faktor lain yang sudah dikaji juga gitu. Misalkan masalah pemeriksaan. Makin pemeriksaan ini makin teliti, jadi waktu penelitian dengan percobaan juga kita bisa mudah ya, bisa fleksibel dalam menentukan faktor-faktor ini. Katakanlah pemeriksaannya tidak diperiksa, kedua pemeriksaannya katakanlah 50%, ketiga adalah kalau diperiksa 100%. Nah, ini dengan metode randomisasi kita bisa menentukan si wajib pajak ini apakah diperiksa atau tidak gitu dengan peluang pemeriksaan katakanlah 3 taraf itu gitu. Nah, ini juga hasil penelitiannya menunjukkan kalau pemeriksaannya makin keras katakanlah, makin tinggi peluang pemeriksaannya, itu wajib pajak akan cenderung makin patuh gitu ya. Nah, inilah metode eksperimen ya, tentu saja kalau misalkan pemirsa ingin lebih jelas lagi bagaimana membuat simulasi ya, membuat eksperimentasi gitu ya, dalam hal bagaimana merepresentasikan realitas yang sangat kompleks ini ke dalam simulasi percobaan. Tentu saja ini perlu waktu yang lebih detail lagi, tapi paling tidak dalam kesempatan ini secara umum gitu ya, dalam pengendalian lingkungan ini ya, dalam ilmu sosial, dalam experimental economics itu menggunakan teori induced value dari Vernon Smith gitu ya. Jadi si pelaku percobaan ya, di dalam percobaannya itu ya, misalkan saja dalam hal ini secara ilustrasi begini, setiap pelaku percobaan ya akan ditentukan dia katakanlah pendapatannya berapa, kemudian dia akan membayar pajaknya berapa. Nah, itu akan ketahuan gitu, apakah membayar pajak ini sesuai ketentuan atau tidak ya. Misalkan katakanlah kalau masih di bawah 50 juta per tahun, dia hanya pajaknya katakanlah 5%. Tapi kalau di atas 50 juta per tahun, itu pajaknya 15%. Nah, itu dari simulasi ini bisa ditentukan apakah kecenderungan wajib pajak dengan karakteristik tertentu ini, misalkan pendapatannya sekian, pendidikannya sekian, kalau diperiksa ketat atau tidak ya, itu akan menunjukkan patuh atau tidak di dalam membayar pajak. Nah, itu bisa dibuktikan ya penelitian ilmiah ini dengan menggunakan metode eksperimen. Hanya memang menggunakan metode eksperimen ini perlu waktu bagi pemirsa katakanlah yang belum mendapatkan materi experimental design ya, karena katakanlah di dalam untuk mahasiswa yang mengambil program studi statistik saja untuk experimental design ini perlu waktu 1 semester gitu. Tapi sebenarnya kalau ada bukunya yang baik itu bisa dipelajari gitu ya. Jadi sekali lagi dengan metode eksperimen ya, itu hubungan sebab akibat ya, baik masalah apapun itu akan terdeteksi dengan baik dengan metode eksperimen. Lain hanya kalau kita menggunakan survei. Kalau survei itu bisa saja kita lakukan gitu, tapi biasanya akan membutuhkan data yang cukup besar ya. Selain itu juga belum tentu gitu ya hubungan sebab akibat ini terdeteksi dengan baik dengan survei ya. Saya kira untuk pada kesempatan pertama ini ya, aplikasi metode eksperimen dalam bidang social science ya, dalam hal ini dalam bidang ekonomi atau manajemen ini untuk kali ini sekian dulu. Pada lain kesempatan mudah-mudahan kita atau saya bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang metode eksperimen dalam ilmu sosial ini, terutama dalam ilmu manajemen ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa di lain kesempatan.